Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di kelas 12. Kali ini dalam pelajaran matematika peminatan. Di kelas 12 nanti yang akan kita pelajari di semester pertama atau semester ganjil nanti masih tentang kalkulus. Nanti kita belajar dengan kalkulus lagi. Nah, apalagi? Nah, karena nanti di kelas 11 kemarin sudah dipelajari. Apakah itu kalkulus? Secara sederhana, secara umum, kalkulus biasa disebut dengan cabang matematika yang mempelajari atau kajian utamanya tentang limit, turunan, dan integral. Nah, di kelas 11 kemarin kita sudah belajar juga tentang ketiga bab tersebut. Hanya saja fungsinya di kelas 11 adalah fungsi polinomial atau fungsi aljabar. Yang contohnya sebagai berikut. 2x kuadrat plus 5x plus 3. Atau kalau yang rasional, fungsinya seperti ini. 2x kuadrat plus 5x plus 3 per 2x plus 6. Nah, ini bentuk yang rasional. Di kelas 12 bedanya nanti yang akan kita pelajari fungsinya saja, yaitu fungsi trigonometri. Nanti yang akan jadi bahasan kita tentang limit dan turunan. Untuk integral nanti kita belajar tentang pengayaan saja atau tambahan. Semoga nanti sudah masuk waktu di integral. Masih ingatan ya, fungsi trigonometri nanti mengandung tentang sin, cos, dan tan. Itu kalau bentuk yang rasionalnya bisa berbentuk sin 2x plus cos x min 1 per x, mungkin ada tambahan tan x. Ini bentuk yang rasional. Karena kemarin ada permintaan untuk membahas lagi di materi-materi kelas 11 yang sudah dipelajari kemarin atau mereview. Sebelum masuk ke pelajaran kalkulus, kita belajar lagi materi yang sebelumnya. Ya, karena menyangkut tentang trigonometri, maka yang pertama kita pelajari tentang fungsi trigonometri. Masih ingat ya dengan perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Jadi segitiganya siku-siku, di mana sisi yang ada di depannya disebut dengan sisi depan, dan yang di sampingnya disebut dengan sisi samping. Antara sisi yang terpanjangnya nanti disebut dengan hipotenusa atau sisi miring. Biasanya kalian seperti itu ya. Nah, nanti dari situ kita dapatkan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Ternyata tan itu bisa kita tulis dalam perbandingan sin dan cos. Sehingga dalam fungsi trigonometri sebenarnya yang paling penting yaitu tentang sin dan cos saja. Sementara yang lain nanti adalah gabungan dari keduanya. Lalu yang paling penting lagi, sudut yang akan biasa kita gunakan nanti adalah sudut radian. Sudut yang radian. Nah, seperti ini. Dinyatakan dalam PP itu ya. Ingat, sudut 180 nanti sama dengan sudut Pi. Kalau gitu 90 jadi setengah Pi. Yang derajat bisa kita sandingkan dengan radian untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Lalu yang penting lagi yaitu perbandingan trigonometri sudut istimewa. Cukup sampai sudut 90 derajat yang kita hafalkan. Yang lainnya bisa menggunakan bantuan Lsitako. Ingat kan? All di kuadran pertama, C di kuadran kedua sinnya positif, tan di kuadran ketiga yang positif tannya,
cos di kuadran 4, yang positif hanya cosnya. Sementara nilainya mengikuti di kuadran satunya. Ya, setelah kita memahami tentang perbandingan sudut-sudut istimewa, yang harus kita pelajari sebagai materi dasar yaitu nanti identitas dasarnya. Lalu sudut negatif, sudut yang berkomplement dengan 90 derajat atau pi/2. Lalu periodisasi perbandingan trigonometri. Jangan lupakan lagi identitas Pythagoras, yang paling penting yang pertama ini. Lalu sudut ganda dan sudut setengah. Jika kalian membutuhkan, nanti akan dibahas di video tersendiri. Ini adalah perbandingan atau identitas trigonometri dengan sudutnya hanya 1x saja. Sudutnya tunggal. Yang setelah ini akan dibahas yang sudutnya ada. Ya, kalau tadi identitas trigonometri dengan sudutnya yang sudut tunggal, sekarang yang sudutnya ada dua, yaitu X dan Y. Ingat, identitas penambahan sudut, jadi sudutnya ditambah. Sinus positif, sini juga positif. Nanti kalau yang negatif, nanti juga berubah negatif. Kosinus, ingat kalau sini positif, sini negatif. Kalau sini negatif, sebelah sini positif, dan seterusnya ya. Identitas penambahan sudut. Lalu identitas jumlah, sin plus sin. Ada identitas kali, sin kali cos. Nah, ini sebenarnya sama. Kiri kanan ini sama. Perhatikan ini sin plus sin, ini juga sin plus sin. Sin min sin. Sini juga sin min sin. Ini identitas kali dan jumlah itu sama. Nah, seperti tadi nanti akan dibahas di video tersendiri jika dibutuhkan. Yang harus dipahami, kalau di trigonometri ingat tadi identitas trigonometri yang sudutnya tunggal, ini identitas trigonometri yang sudutnya ada dua. Itu yang harus kita pelajari. Jadi nanti untuk pelajari kalkulus trigonometri, persiapkan juga identitas itu dalam catatan kita. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran tentang limit. Kalau tadi tentang trigonometri, sekarang kita masuk ke limit. Suatu limit dikatakan memiliki limit jika limit kiri dan limit kanannya sama. Atau bisa ditulis seperti ini, limit fx ketika x mendekati c sama dengan L. L itu adalah suatu bilangan. Jika limit C plus itu limit kanan dan sama dengan L, dan limit C min itu limit kiri ya. Itu juga sama dengan L. Jika keduanya sama atau sama-sama L, nanti dikatakan limit fx-nya mendekati L atau sama dengan L. Jika kiri dan kanan itu tidak sama, maka nanti disebut dengan tidak memiliki limit atau limitnya tidak ada. Untuk pembahasan ini, kita sudah pelajari di kelas 11. Nanti akan dibahas di video tersendiri jika dibutuhkan. Bab yang penting lagi, yang kedua tentang limit, yaitu tentang sifat limit. Yang sifat yang pertama itu berbunyi, jika ada dua fungsi yaitu fx dan gx memiliki limit, ingat ini hanya berlaku jika fx dan gx itu memiliki limit atau limit fx x mendekati c itu ada. Begitu juga dengan limit x mendekati c dari gx-nya juga ada. Sifat ini hanya akan berlaku apabila nanti fx dan gx-nya itu memiliki suatu limit atau limitnya ada. Sifat yang pertama, limit
K ketika X-nya mendekati C itu sama dengan K, itu limit konstanta adalah dirinya sendiri. Yang kedua, limit X ketika X mendekati C itu sama dengan C, tinggal C-nya kita masukkan ke X-nya. Itu biasa disebut dengan limit identitas. Yang ketiga, itu adalah suatu limit apabila nanti konstantanya dikalikan dengan fungsi, maka sama dengan konstanta dikali dengan limit fungsinya. Yang nomor 4, limit dari penjumlahan fungsi itu sama dengan penjumlahan dari limit fungsinya. Yang nomor 5, limit dari pengurangan fungsi sama dengan pengurangan dari limitnya. Yang nomor 6, limit dari perkalian suatu fungsi sama dengan perkalian dari limit-limitnya. Yang nomor 7, limit dari pembagian suatu fungsi sama dengan pembagian dari limit fungsinya dengan syarat pembaginya tidak sama dengan 0. Kalau pembaginya sama dengan 0, nanti bisa dikatakan tidak memiliki limit. Yang ke-8, limit dari pangkat suatu fungsi nanti sama dengan pangkat dari limitnya. Yang ke-9, limit dari akar suatu fungsi sama dengan akar dari limit fungsinya. Perhatikan, pangkatnya nanti ketika n-nya genap, atau genap itu kan 2, 4, 6, 8, nanti fungsinya harus lebih dari 0. Limit fungsinya lebih dari 0. Kenapa? Karena kalau kurang dari 0 atau negatif, nanti tidak memiliki limit atau limitnya tidak ada. Selanjutnya bahasan tentang limit lagi. Ini adalah tentang limit dari suatu fungsi yang sederhana. Jika nanti ada suatu fungsi f, itu bisa mungkin fungsi polinomial atau fungsi rasional itu pecahan. Limit fx ketika x mendekati c itu sama dengan fc. Maksudnya, limit dari fungsinya itu sama dengan fungsinya itu sendiri. Contoh, limit 2x ketika x-nya mendekati 3. Ini adalah kan c-nya, 3 ini sama dengan c-nya. Nanti limitnya sama dengan f3-nya, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Maksudnya seperti itu. 2 kali 3. Maksudnya limit dari fungsinya itu sama dengan fungsinya jika fc-nya terdefinisi. Maksudnya nanti jika kita substitusikan c-nya ke x, itu sudah memiliki nilai, mendapatkan suatu nilai, atau angka ya, maka nilai limitnya adalah dia. Tidak usah disederhanakan dalam bentuk yang lain atau dirubah dalam bentuk lain. Kalau mau disederhanakan juga boleh, itu sama saja, tapi tidak usah repot, nggak usah repot. Ya, selanjutnya sifat yang ketiga. Ini berkata, apabila nanti suatu fungsinya itu sama, fx sama dengan gx, dan limit fx-nya limit gx-nya ada, limit fx-nya juga ada, maka limit fx sama dengan limit gx. Nah, ini maksudnya apabila nanti kita menjumpai suatu bentuk tak tentu, contohnya limit x kuadrat per x ketika x-nya mendekati 0. Nah, ini kalau kita substitusikan langsung kan didapatkan nilai 0 kuadrat per 0 yang sama dengan 0
per 0 itu masuk ke dalam bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu ini kan masuk dalam bentuk tak tentu, maka ini bukanlah limitnya, ini bukan limitnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, seperti sifat tadi, jika kita ini tidak ada, kita cari bentuk yang lain dari x kuadrat plus x. Bentuk lain dari x kuadrat plus x apa? Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita rubah ke dalam bentuk yang lain. Menjadi limit x mendekati 0, x kuadrat bagi x itu kan hanya x saja. Nah, setelah bentuknya berubah seperti ini kita masukkan 0-nya ke x menjadi 0. Jadi limit x-nya ketika x mendekati 0 sama dengan 0. Maksudnya seperti itu. Maksudnya saya ulangi lagi, apabila nanti kita menjumpai bentuk yang tak tentu, itu bisa kita rubah fungsinya yang setara atau sama. Dengan nanti nilai dari limit yang fungsinya yang setara tadi itu adalah nilai limitnya, atau sama saja. Ya, sekarang kita simpulkan dari sifat A, B, dan C tadi. Dari sifat A, B, dan C tadi, nanti apabila kita berhubungan dengan limit, kita akan memiliki 3 kemungkinan ini. Yang pertama memiliki limit. Jika kita masukkan ke C-nya ke X, nanti akan dapat suatu bilangan L. Maka nilai limitnya juga L. Yang kedua, dari sifat yang terakhir tadi, yang C, nanti apabila kita substitusikan hasilnya 0 per 0, maka itu disebut bentuk tak tentu. Maka nilai limitnya belum tentu, itu bukan nilai limitnya. Maka harus kita sederhanakan atau secara umum kita rubah dalam bentuk lain yang setara. Yang ketiga itu tidak memiliki limit. Harus diperhatikan, tidak semua fungsi itu memiliki limit. Kadang-kadang tidak memiliki limit. Yang tidak memiliki limit itu bisa kita lihat nanti apabila kita substitusikan akan dapat K per 0. Maka nanti tidak memiliki limit. Ini akan dibahas pada limit ketakhinggaan. Suatu yang tidak memiliki limit itu ada 3. Nanti yang pertama memang benar-benar tidak ada. Yang kedua itu tak hingga. Nah, yang ketiga negatif tak hingga. Jadi kemungkinannya yang nomor 3 itu mungkin tidak ada limitnya, memang benar-benar tidak ada limitnya atau no limit. Yang kedua tak hingga, limitnya tak hingga. Tak hingga itu seperti angka 8 dibalik. Biasanya kalau di bahasa biasanya disebut dengan unlimited ya. Pulsa saya unlimited Pak. Ya unlimited YouTube saja itu ya. Negatif tak hingga itu bisa ditulis negatif tak hingga. Negatif lambang tak hingga angka 8 rebahan. Materi dasar yang kita harus pahami sebagai berikut. Nanti beberapa materi akan kita buatkan videonya secara khusus. Setelah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.